Halo Sobat Nawikrama TV, kedekatan antara Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Papua Nugini, James Marape, semakin menghangatkan hubungan diplomatik antara Indonesia dan Papua Nugini. Hubungan yang terjalin erat ini menjadi perhatian banyak pihak, termasuk Australia, yang selama ini memandang kawasan Pasifik Selatan sebagai wilayah pengaruh strategisnya. Namun dengan semakin eratnya kerjasama Indonesia dan Papua Nugini, muncul spekulasi bahwa Australia merasa terancam oleh perubahan dinamika geopolitik di kawasan tersebut. Papua Nugini, negara tetangga terdekat Indonesia di bagian timur, memiliki sejarah hubungan yang penuh dinamika dengan Australia, yang pernah menjadi penjajahnya hingga negara tersebut merdeka pada tahun 75. Dalam beberapa tahun terakhir, Australia terus berupaya mempertahankan pengaruhnya di Papua Nugini melalui bantuan ekonomi, kerjasama militer, dan program pembangunan. Namun meningkatnya hubungan antara Jakarta dan Port Moresby di bawah pemerintahan Prabowo Subianto mulai menggeser perhatian Papua Nugini ke Indonesia. Kunjungan bilateral antara Presiden Prabowo dan Perdana Menteri Marape baru-baru ini memperkuat kerjasama di berbagai sektor, termasuk perdagangan, infrastruktur, pendidikan, dan keamanan perbatasan. Dalam pertemuan tersebut, kedua pemimpin menegaskan komitmen untuk meningkatkan konektivitas, ekonomi, dan budaya antara kedua negara. Indonesia juga menawarkan berbagai bentuk bantuan teknis dan investasi untuk mendukung pembangunan di Papua Nugini, yang dianggap sebagai langkah strategis untuk mempererat hubungan jangka panjang. Langkah ini tentu membuat Australia gelisah. Selama ini, Australia telah menginvestasikan miliaran dolar dalam bantuan ke Papua Nugini untuk menjaga pengaruhnya di kawasan Pasifik. Namun pendekatan Indonesia, yang lebih pragmatis dan berbasis pada kerjasama yang saling menguntungkan, tampaknya lebih menarik bagi Papua Nugini. Selain itu, kesamaan budaya dan kedekatan geografis antara Papua Nugini dan Indonesia memberikan keunggulan tersendiri yang sulit disayangi oleh Australia. Salah satu poin penting dalam hubungan ini adalah pembangunan ekonomi di wilayah perbatasan. Indonesia menawarkan dukungan untuk memperkuat konektivitas antara Papua Nugini dan wilayah Papua di Indonesia. Proyek-proyek seperti pembangunan jalan lintas, negara pusat perdagangan, dan kerjasama energi menjadi daya tarik utama bagi Papua Nugini, yang selama ini menghadapi tantangan dalam mengembangkan wilayahnya yang terpencil. Namun langkah ini juga dipandang dengan skeptis oleh Australia. Negara tersebut khawatir bahwa pengaruh Indonesia yang semakin besar di Papua Nugini dapat merusak posisi strategisnya di Pasifik. Beberapa pengamat politik di Australia bahkan menyebut langkah Indonesia ini sebagai strategi geopolitik untuk menyaingi dominasi Australia di kawasan. Hal ini semakin diperkuat dengan keberhasilan Prabowo dalam membangun hubungan personal dengan James Marape, yang secara politis memberikan sinyal kuat kepada Australia. Tidak hanya itu, Papua Nugini juga tampaknya mulai melihat Indonesia sebagai mitra strategis yang lebih relevan dalam menghadapi tantangan global. Dalam beberapa isu internasional, kedua negara menunjukkan kesamaan pandangan, termasuk dalam hal perubahan iklim dan pengelolaan sumber daya alam. Kedekatan ini menjadi alasan mengapa Papua Nugini semakin terbuka terhadap gagasan mempererat hubungan dengan Indonesia. Australia, di sisi lain, harus menghadapi kenyataan bahwa pendekatan tradisionalnya mungkin tidak lagi efektif. Ketergantungan Papua Nugini pada bantuan Australia kini mulai berkurang, terutama dengan adanya alternatif kerjasama yang ditawarkan oleh Indonesia. Untuk mempertahankan relevansinya, Australia perlu merevisi strategi diplomatiknya di Pasifik Selatan dan mencari cara untuk tetap menjadi mitra yang dapat diandalkan bagi Papua Nugini tanpa terlihat mendominasi. Kedekatan Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri James Marape tidak hanya mencerminkan keberhasilan diplomasi Indonesia, tetapi juga menegaskan pentingnya hubungan bilateral yang berbasis pada saling menghormati dan keuntungan bersama. Jika hubungan ini terus berkembang, Papua Nugini dapat menjadi mitra strategis yang semakin kuat bagi Indonesia. Sementara Australia harus berjuang untuk menyesuaikan diri dengan realitas geopolitik baru di kawasan Pasifik. Selain itu, kedua negara sepakat untuk tidak berpihak pada blok manapun dalam politik global, menekankan pentingnya kedaulatan dan penghormatan terhadap semua negara. Prabowo menyatakan, "Kita punya pandangan hampir sama, menghormati semua negara, tidak mau bergabung dengan blok-blok manapun." Di sisi lain, Australia
yang secara tradisional memiliki pengaruh kuat di kawasan Pasifik, termasuk Papua Nugini, mulai merasa perlu memperkuat kembali hubungannya dengan negara tersebut. Pada Desember 2024, Australia dan Papua Nugini menandatangani perjanjian keamanan yang memperkuat peran Canberra sebagai mitra keamanan utama bagi Port Moresby. Perdana Menteri Australia, Anthony Albanese, dan Perdana Menteri Papua Nugini, James Marape menandatangani perjanjian tersebut dengan tujuan memperkuat kerjasama di bidang pertahanan dan keamanan. Meskipun demikian, Papua Nugini tetap menunjukkan minat yang besar untuk mempererat hubungan dengan Indonesia. Perdana Menteri Marape menyatakan keyakinannya bahwa hubungan bilateral dengan Indonesia akan terus berlanjut dan semakin kuat di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo. Ia menekankan pentingnya persahabatan yang didasarkan pada kedekatan geografis dan kepentingan bersama. Dalam konteks ini, Australia perlu menyesuaikan pendekatannya untuk memastikan bahwa hubungannya dengan Papua Nugini tetap kuat, sambil mengakui dan menghormati hubungan bilateral yang berkembang antara Papua Nugini dan Indonesia. Pendekatan yang lebih inklusif dan kolaboratif akan membantu memastikan stabilitas dan kemakmuran di kawasan Pasifik Selatan. Dari perspektif Papua Nugini, kedekatan dengan Indonesia memberikan manfaat yang nyata, terutama dalam hal pembangunan infrastruktur dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Proyek bersama di wilayah perbatasan misalnya, telah membantu mempercepat pembangunan fasilitas umum yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat setempat. Selain itu, Papua Nugini juga melihat Indonesia sebagai mitra yang dapat memberikan peluang baru di bidang perdagangan dan investasi. Keberhasilan kerjasama ini menunjukkan bahwa Papua Nugini tidak hanya menjadi objek persaingan geopolitik, tetapi juga mampu mengambil keuntungan dari hubungan strategisnya dengan kedua negara. Di sisi lain, Australia menghadapi tekanan untuk mempertahankan pengaruhnya di kawasan Pasifik. Selain tantangan dari hubungan erat Indonesia dan Papua Nugini, Australia juga menghadapi kritik internal terkait efektivitas kebijakannya di kawasan. Banyak pihak di Australia yang menilai bahwa pendekatan tradisional Canberra terhadap Papua Nugini tidak lagi relevan di tengah dinamika geopolitik yang berubah. Dalam situasi ini, Australia perlu merumuskan ulang strateginya untuk memastikan bahwa perannya di Pasifik tetap relevan dan bermanfaat bagi mitranya. Kedekatan Indonesia dan Papua Nugini juga memberikan dampak positif bagi stabilitas kawasan secara keseluruhan. Dengan meningkatnya kerjasama bilateral kedua negara dapat mengatasi berbagai tantangan bersama, termasuk isu perbatasan, kejahatan lintas negara, dan perubahan iklim. Papua Nugini yang sebelumnya seringkali merasa diabaikan oleh kekuatan besar di kawasan, kini memiliki kesempatan untuk memainkan peran yang lebih aktif dalam membangun masa depan Pasifik yang lebih stabil dan sejahtera.